tetap punya kemenangan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan perhatikan setiap apa yang kita buat untuk Tuhan. Tidak ada sia-sia kedatangan kita pada sore hari ini. Saat sore hari ini kita bersama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya firman ini terlebih dahulu Tuhan tunjukkan untuk pribadi saya. Karena kehidupan saya mungkin sama seperti bangsa Israel yang sering mengeluh saat diproses oleh Tuhan. Mari kita akan buka bersama-sama di dalam Ulangan pasal 8 ayat yang kedua. Bisa ditampilkan Pak Budi, Ulangan 8, Ulangan pasal 8 ayat yang kedua. Nah, saya minta Pak Fran kalau saya baca Ulangan 8 ayat yang kedua. Ulangan 8 ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud meredahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Kalau menyebut padang gurun, pasti yang kita bayangkan adalah suatu tempat yang panas, yang kering, yang tandus, dan sepertinya di sana tidak ada kehidupan. Pastinya keadaan yang sepi. Nah, 2 tahun yang lalu kami sekeluarga mengizinkan jalan-jalan ke Bangkok. Pada waktu kami keliling di sana di tempat wisata, kebetulan waktu itu cuacanya sangat-sangat panas sekali. Sehingga kami nggak kuat ya saking panasnya. Nah, ini di sana aja udah begitu panas, apalagi kalau kita berada di padang gurun. Mungkin kalau kita disuruh pilih berjalan-jalan di padang gurun atau berjalan-jalan di sebuah tempat yang segar, yang banyak pohon-pohonnya, banyak bunga-bunganya, saya percaya pasti kita semua akan memilih pilihan yang kedua. Karena di padang gurun tidak ada kehidupan, panas dan gersang di sana. Di Ulangan pasal 8 ayat yang kedua ini di sana dikatakan atas kehendak Tuhan Allahmu. Kalau dikatakan atas kehendak Tuhan Allahmu, apakah Tuhan meninggalkan bangsa Israel di padang gurun? Pasti jawabannya tidak, karena itu atas kehendak daripada Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Mungkin Tuhan mengizinkan kita berada di tempat yang namanya padang gurun, tempat yang tidak enak, tempat yang sepi, tempat yang seolah-olah tidak ada yang peduli dengan kehidupan kita. Saat itu yang ada cuma kita dengan Tuhan. Dan saat itu yang Tuhan mau, Tuhan satu-satunya menjadi pengharapan kita, Tuhan satu-satunya yang kita andalkan dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau di tempat ramai saat kita mengalami kecelakaan, kita mengalami masalah, pasti kita berteriak-teriak minta tolong, banyak orang akan membantu kita. Tapi pada saat kita berada di tempat yang sepi, mungkin di sana cuma ada satu orang itu saja yang kita andalkan untuk bisa membantu dan menolong kehidupan kita. Demikian juga dengan kehidupan kita, Tuhan izinkan kita berada di padang gurun, tempat yang seolah-olah tidak ada orang, tidak ada peduli dengan keadaan kita. Di sana cuma ada Tuhan, di sanalah Tuhan yang bisa kita harapkan dan yang bisa kita andalkan. Bangsa Israel harus berada, harus masuk, ada di padang gurun, melewati padang gurun, supaya mereka bisa menikmati tanah Kanaan, tanah perjanjian. Kalau saya balik, untuk menikmati tanah Kanaan, bangsa Israel harus melewati padang gurun. Tanpa melewati padang gurun, mereka tidak bisa menikmati perjanjian yang Tuhan berikan, yaitu tanah Kanaan. Sekarang kita baca ada apa sih di tanah Kanaan, bagaimana sih keadaan keadaan di tanah Kanaan. Kita baca Ulangan pasal 8 ayat 7 sampai 10. Saya minta tolong Mbak Desi yang membacakan. Baik mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Ayat 8. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon
sungai, danau, bahkan ada mata air yang akan terus mengalir, negeri yang berlimpah susu dan madu, di mana bangsa Israel juga tidak akan mengalami namanya kekurangan. Mereka akan makan sampai kenyang. Tuhan tahu memberikan yang terbaik buat bangsa Israel, demikian juga dengan kehidupan kita. Sekali lagi, untuk sampai ke tanah Kanaan, mereka harus masuk dalam padang gurun. Bapak Ibu sekalian, Tuhan sudah mempersiapkan kita semua suatu keadaan yang lebih baik dari sekarang ini. Tapi kita harus melewati namanya padang gurun. Kita harus mengalami banyak proses. Kita harus banyak mengalami tekanan, tantangan, dan hambatan yang ada di depan kita. Sikap kita bagaimana sekarang menghadapi setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita? Saya tidak pernah berhenti mengalami yang namanya proses. Sampai saya diserang oleh 3 lelaki ganteng dalam kehidupan kita. Mama tidak boleh seperti itu namanya proses. Mama harus jalani, mama tidak boleh menyerah. Setiap hari saya mengalami proses, bukan dari orang yang jauh, tetapi dari orang-orang yang ada di dekat saya. Saya kuat, kadang saya nggak kuat. Saya nangis, kenapa harus saya, kenapa harus saya? Saya seperti bangsa Israel protes sama Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan saya berada di padang gurun ini? Padahal saya sering dinasehati, kamu percaya di balik semua proses yang kamu hadapi sekarang ini ada sesuatu yang Tuhan siapkan bagi kamu. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Mungkin saat-saat ini engkau mengalami proses, mengalami tekanan-tekanan yang sangat-sangat tidak mengenakan. Tapi percaya di balik semua proses itu Tuhan sedang menyediakan suatu kehidupan yang lebih baik dari keadaan sekarang ini. Untuk membuat roti yang enak, bahan roti itu harus diberi ragi, dia harus dipelangi, bahkan dia harus dibanting supaya roti itu bisa mengembang dan menghasilkan hasil yang baik. Sekali lagi demikian juga dengan kehidupan kita. Untuk mengalami janji Allah tidaklah mudah. Kita harus melewati banyak proses. Saya nggak tahu proses apa yang sekarang saudara-saudara sedang hadapi. Tapi percayalah, kalau Tuhan yang izinkan kita masuk di dalam proses itu, kalau Tuhan yang izinkan bangsa Israel berada masuk di padang gurun, Tuhan tetap akan menyertai kita. Saya yakin seperti Pak Ananta, mungkin Pak Dias, Pak Rudi, Pak Fran, Pak Gerson, Pak Agus, siapapun semua yang kita ada di sini, posisi sekarang yang kita dapatkan, saya tahu itu mengalami proses. Gak ada yang bim salabim harus jadi. Kalau kita dengar kesaksian dari Pak Dias, harus dari menguras gold, jual roti bakar, segala macam. Itulah proses-proses yang harus dijalaninya sampai dia menjadi orang seperti sekarang ini. Mungkin kalau waktu itu dia bilang, saya nggak mau lah ke Jakarta, saya nggak mau lah nguras gold, saya nggak mau lah jual roti. Saya yakin dan percaya dia tidak akan bisa jadi seperti sekarang ini. Demikian juga dengan kita yang seperti sekarang ini. Saya nggak tahu bagaimana proses kita menduduki posisi kita yang sekarang ini. Seperti kedua anak saya, Bapak Ibu Saudara boleh tanya sama mereka. Waktu mereka SD, mereka tidak pernah lepas dari namanya cubitan dan pukulan dari namanya seorang mama. Untuk mereka belajar, supaya mereka pintar, saya harus keras. Saya cubit mereka supaya mereka bisa. Jadi tetangga saya bilang, kalau anak-anaknya Bu Dias nangis, itu berarti mereka lagi ulangan umum. Itu berarti mereka lagi dipukul sama mamahnya. Sehingga mereka menjadi seperti sekarang ini, berkat cubitan saya, berkat pukulan saya. Mungkin bagi mereka menyakitkan. Tapi saya sering katakan sama mereka saya sering bilang sama mereka, sebenarnya mama gak ada maksud menyakiti kalian seperti itu. Mungkin itu bentuk mama mengajar kalian supaya kalian menjadi orang, supaya kalian menjadi anak-anak yang pintar. Nah, semua proses yang sedang kita jalani, sekali lagi saya katakan Tuhan sedang mempersiapkan. Tapi jangan kalau kita korupsi, kita menjatuhkan teman kita,
fitnah teman kita, terus kita dikeluarkan dari pekerjaan, kita bilang itu proses dari Tuhan. Itu namanya ngawur, itu namanya semau kue, maunya kita sendiri yang buat-buat. Bukan itu yang namanya proses ya. Kalau Tuhan izinkan bangsa Israel ada di padang gurun, berarti Tuhan yang akan tetap menyertai mereka. Apa buktinya? Mbak Citra tolong baca. Yang pertama buktinya di dalam Keluaran 13 ayat yang ke-21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ya, di sana dikatakan Tuhan yang berjalan di depan mereka supaya mereka tidak kepanasan. Tuhan menyertai dalam bentuk tiang awan. Pada malam hari supaya mereka tidak kedinginan, Tuhan menyertai mereka dalam bentuk tiang api. Sekali lagi di sana dikatakan Tuhan ada di depan mereka. Berarti kalau ada apa-apa yang terjadi dengan bangsa Israel, yang pertama kali mengalaminya adalah Tuhan. Berarti ada penyertaan yang sempurna yang akan Tuhan berikan kalau kita mau menjalani yang namanya proses. Yang kedua buktinya, kita lihat di dalam Keluaran 16 ayat 13 sampai 15. Saya minta Mbak Andi sekarang yang baca. Waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terentanglah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, lalu seperti embun waktu di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Ya, bukti yang kedua, pada waktu petang Tuhan mengirimkan burung puyuh untuk bangsa Israel. Dan pada waktu pagi-pagi begitu mereka bangun, Tuhan sudah menyediakan mereka roti mana. Ada bukti pemeliharaan Tuhan atas bangsa Israel. Tuhan menyediakan kemuliaan yang lebih besar pada waktu mereka ada di Mesir. Semuanya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Sekali lagi saya mau katakan, kalau saat ini atas kehendak Tuhan kita berada dalam posisi situasi berada di padang gurun, mengalami proses-proses yang tidak enak, yang tidak mengenakan bagi daging kita, itu karena Tuhan melihat ada sesuatu yang jauh-jauh lebih baik yang ada di depan kita. Dalam Pengkhotbah 7 ayat 8 tadi dikatakan, akhir sesuatu itu lebih baik daripada awalnya. Jadi jangan kita sekarang ini melihat tantangan atau masalah yang ada di depan kita, tapi lihatlah ada sesuatu yang lebih baik, ada mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita yang mau bertahan di dalam prosesnya Tuhan. Pertanyaannya sekarang adalah, kenapa bangsa Israel Tuhan izinkan berputar-putar 40 tahun di padang gurun, sedangkan mereka bisa menjalaninya selama 4 hari? Yang pertama, dan kenapa juga kita seringkali Tuhan sudah bilang janji ini itu, tapi kenapa kita tidak mengalami janji-janji Tuhan? Apa karena Tuhan bohong? Tidak, masih ada sesuatu seperti bangsa Israel. Kenapa tidak menerima janji daripada Tuhan? Yang pertama, mereka itu tinggi hati, mereka itu sombong, dan mereka melupakan Tuhan. Tadi disebutkan dalam Ulangan 8 ayat 2, dengan maksud merendahkan hatimu. Berarti mereka itu tinggi hati, mereka itu sombong. Tinggi hati atau sombong, salah satu artinya merasa tidak membutuhkan Tuhan. Orang-orang yang sombong tidak pernah merasa mereka perlu Tuhan. Malah dalam Ulangan 8 ayat 14 ada peringatan keras kepada bangsa Israel dan juga kita. Jangan
jatuh karena kesombongannya. Di dalam Yeremia 14 ayat 12-14 sampai 14 di sana dikatakan Lucifer selalu berkata, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, aku hendak naik mengatasi awan-awan. Semuanya dia katakan aku hendak, dia mau menyayangi Tuhan. Akhirnya dia jatuh di dalam kesombongannya. Amsal 18 ayat 12 di sana dikatakan tinggi hati mendahului kehancuran. Jadi jangan sekali-sekali kalau kita merasa kita bisa, posisi kita seperti sekarang ini, kita sombong, itu karena aku, kita lupa, itu semua karena Tuhan yang izinkan, Tuhan yang berikan dalam kehidupan kita. Bahkan dalam seringkali karena kita sombong, kita lupa pertolongan Tuhan, maka di dalam Ulangan 6 ayat 12 di sana dikatakan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Hati-hati berarti ada peringatan keras yang Tuhan berikan. Karena Tuhan pasti menjumpai seringkali di antara kita, saya, Bapak, Ibu, Saudara semua sekalian, kita tinggi hati, kita sering melupakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka firman itu datang sore hari ini kepada kita, bukan suatu kebetulan. Sebelum kehancuran terjadi dalam kehidupan kita, sore ini Tuhan katakan jangan engkau tinggi hati, jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Kalau engkau bisa seperti sekarang ini, itu semua karena aku, bukan karena kepintaranmu, bukan karena kehebatanmu. Ingat, itu semua pemberian Tuhan. Jangan sampai hidup kita hancur. Kita tidak akan bisa menerima janji Allah kalau kita tinggi hati, kalau kita sombong. Yang kedua, tidak berpegang pada perintahnya atau kepada firman-Nya. Kita akan lihat apa saja sih perintah Tuhan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita supaya kita terima janji-janji Allah. Kita baca Ulangan 10 ayat 12 sampai 13. Saya minta Bapak Agung akan membantu. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini supaya baik keadaanmu. Ya, amin. Itu yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Yang pertama, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti begitu mau berdoa takut Tuhan, takut sama Tuhan. Yang kedua, hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Setiap pemberitaan firman Tuhan pasti ada hal-hal yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Dan terakhir adalah berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Di sini dikatakan beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Saat sore hari ini kalau kita bisa datang beribadah kepada Tuhan, saya nggak tahu motivasinya apa. Apa karena sudah kebiasaan hari Kamis harus beribadah, atau daripada nanti saya di WA Ibu Dias, ya udah saya datang, atau karena benar-benar kita punya hati dan kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Saya percaya kalau kita datang dengan penuh kerinduan, belum masuk ke tempat ini kita sudah mempersiapkan hati kita, persiapkan hidup kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mempersiapkan segala kehidupan kita untuk mendengarkan apa kata firman Tuhan, mencari Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Di tengah-tengah hujan yang deras ini, saya percaya lebih enak kita ada di rumah, tidur, ya selimutan dengan suasana dingin kayak gini. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalian kita yang ada di sini punya kemenangan. Tuhan perhatikan kesetiaan kita untuk datang mencari Tuhan. Bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Kita bisa datang ke tempat ini bukan karena kehendak Tuhan, tapi kalau tidak ada kemenangan dari dalam diri kita, kalau roh kita tidak
yang atas daging kita. Saya percaya kita tak mungkin datang ke tempat ini. Mungkin lebih baik kita pulang, lebih baik kita tidur. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian sudah melakukan hal yang terbaik, yaitu beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Apa janji Tuhan? Kalau kita melakukan apa perintah Tuhan, maka Tuhan katakan lakukan itu dengan setia. Janji Tuhan adalah, saya baca dalam kitab Ulangan ada kurang lebih 8 kali janji Tuhan yang terus disebut, yaitu supaya baik keadaanmu. Baik keadaanmu dalam terjemahan lama di sana dikatakan panjang umur dan sejahtera. Sejahtera adalah keadaan yang lebih baik. Saya percaya kita semua merindukan hal itu terjadi. Panjang umur. Kalau saya berdoa, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan izinkan Tuhan, saya bersama suami hidup bersama-sama terus Tuhan, sampai Engkau datang, sampai saya bisa melihat anak-anak saya menikah, saya bisa melihat mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Panjang umur tentu disertai dengan kesehatan dan kekuatan. Untuk apa panjang umur kalau kita sakit-sakitan? Sejahtera, keadaan yang lebih baik. Saat ini semua orang membutuhkan keadaan yang lebih baik. COVID-19 belum pergi, sudah datang namanya B117. Saat ini saya sering berdoa, saya bilang tidak ada tempat yang aman bagi kita Bapak Ibu Saudara selain kita dekat dengan Tuhan. Dan saya percaya kalau bangsa Israel, mereka tidak mentaati apa yang Tuhan mau, mereka tinggi hati, mereka sombong, mereka melupakan Tuhan. Akhirnya cuma 2 orang yang berhasil masuk ke tanah perjanjian. 2 orang yang bisa menikmati perbuatan-perbuatan baik dari Tuhan. Dan saya rindu sore hari ini kita semua, Mas Ivan, Mbak Citra, Mbak Anggi, Pak Agung, Pak Rudi, Mbak Desi, Pak Agus, Pak Gerson, Pak Fran, Pak Dias, Pak Ananta, Glenn, Kal, Lia, Mas Jeffrey, kita semua akan mengalami keadaan yang lebih baik. Kita semua akan mengalami panjang umur. Kita semua ada dalam keadaan yang sejahtera. Kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Firman Tuhan sore hari ini saya tidak perpanjangkan. Bapak Ibu, apapun proses mungkin yang sedang kau jalani, saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan baik. Tuhan tahu saya lah orang yang paling sering mengeluh dengan proses-proses yang Tuhan berikan. Tuhan lakukan pekerjaan dalam hidup saya. Kemarin saya telepon Bapak Gembala di Lombok, dia katakan, Len, kalau nggak percaya pasti kamu masih terus mengalami proses. Saya bilang, iya Pak, saya terus mengalami proses. Karena membuat saya kuat, saya cuma bisa menangis Kak. Tapi kembali saya mengatakan jalani semua terus kan proses-prosesmu. Ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupanmu. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara semua yang di tempat ini, macam-macam proses yang harus kita jalani dalam setiap kehidupan kita. Mari kita koreksi setiap kehidupan kita. Apakah masih ada rasa tinggi hati dalam kehidupan kita? Apakah kita masih melupakan Tuhan? Kalau kita berada dalam posisi seperti sekarang ini, Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita tinggalkan tinggi hati, kita tinggalkan sombong. Jangan lupakan Tuhan, libatkan Tuhan selalu dalam setiap apapun yang kau jalani dalam kehidupanmu. Dunia membutuhkan keadaan yang lebih baik dan jaminan keadaan lebih baik bagi kita anak-anak Tuhan. Hanya kalau kita beribadah kepada Tuhan dengan tulus hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa,